dan menyerahkan seluruh hidup mereka dalam pengasihan-Mu. Berkati kami ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom semua. Mana lambaiannya semua? Pak Martinus, mana lambaian tangannya? Belum. Shalom. Shalom semua. Shalom. Shalom. Selamat Natal, selamat bertemu. Amin. Mana pasukan kita? Ya. Oke. Renungan kita pada malam hari ini saya ambil dari Kejadian pasal yang ke-5, ayat yang ke-28 dan 29. Kejadian pasal yang ke-5, ayat yang ke-28 dan 29 dalam tema doa menghadirkan yang sesungguhnya. Tema kita adalah doa itu menghadirkan yang sesungguhnya. Firman Tuhan tertulis demikian. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakkan anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya, katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam penuh susah payah di tanah yang telah Yesus adalah salah satu orang beriman yang ada dalam sejarah Alkitab. Dia hidup dalam masa yang sebenarnya dunia pada waktu itu sudah dalam kesusahan yang besar, dan bahkan dikatakan mereka hidup dalam penderitaan. Namun yang pasti ketika kita melihat Alkitab atau catatan Anda, kesukaran itulah yang mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Dia lahir 847 tahun setelah Adam, dan umurnya 770 tahun. Nah, sebenarnya jika umurnya dia itu dibandingkan dengan para leluhurnya, bahkan dengan Nuh anaknya, dia tergolong manusia yang usianya terbilang singkat. Tapi sangat menarik bahwa dia meninggal 5 tahun sebelum air bah. Sehingga dengan kematian itu, dia tidak terhitung sebagai orang berontak Tuhan atau sebagai orang yang dihukumi Tuhan. Nah, kita membaca di dalam bagian firman Tuhan itu bahwa Lamek menurunkan anaknya. Dan yang oleh doanya, anak itu menjadi alat dalam tangan Tuhan, sebagaimana doa itu dimohonkan kepada Tuhan. Jadi, sekali lagi, Lamek itu menurunkan Nuh anaknya, yang oleh doanya, anaknya itu menjadi alat dalam tangan Tuhan. Nah, ini seperti saya sampaikan tadi dalam tema kita adalah bagaimana doa itu menghadirkan yang sesungguhnya. Dia berdoa untuk anaknya, seperti itulah doa itu terjadi. Nah, dalam doa ini ketika kita membaca tadi di dalam bagian firman Tuhan, sangat jelas dikatakan bahwa anak ini akan memberikan penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang terkutuk. Perhatikan penekanan dari situ. Mereka bekerja dalam penuh susah payah dan kesusahan mereka itu ada di tanah yang telah terkutuk. Kita bisa membayangkan bagaimana manusia hidup pada zaman itu di dalam bumi yang sudah terkutuk dan sudah bekerja dengan susah payah dan hasilnya juga tidak seberapa. Nah, kalau kita memperhatikan lebih dalam lagi, bahwa manusia hidup dalam susah payah oleh karena hukuman yang dijatuhkan kepada Adam dan juga hukuman yang dijatuhkan kepada Kain karena dosa mereka. Nah, dalam pasal yang ke-6 mulai ayat 1 sampai 7, kita melihat bagaimana murkanya Tuhan karena manusia itu hidup dalam kesusahan, tetapi selaras juga dengan kehidupan mereka,
semakin jahat. Seharusnya kesusahan membawa orang untuk kemudian sadar akan kebutuhan Tuhan. Tetapi manusia-manusia pada zaman itu bukannya makin sadar, tetapi malah mereka semakin hidup dalam kejahatan. Ya, mungkin bagi kita tahun ini kan dengan terjadinya korupsi di Kementerian Sosial, dana yang dipakai untuk COVID, semua orang berkata bagaimana sih tegaknya manusia. Tapi dulu di zamannya Lamek, manusia sudah hidup dalam kesukaran yang besar. Dan dalam kesukaran yang besar itu malah mereka semakin melakukan kejahatan. Sehingga dicatat dengan jelas ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Lalu dikatakan, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Jadi penciptaan manusia atau manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Ketika mereka hidup di dalam kesukaran itu tidak menjadi bagian bagi mereka atau menjadi alat bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi semakin melakukan kejahatan. Dan Tuhan dikatakan menyesal, dan bahkan dalam penyesalan itu hati Tuhan pilu. Ya. Nah, ketika kita memperhatikan ini, maka kita belajar untuk bercermin kepada kehidupan kita, ya, kepada kehidupan yang kita jalani saat ini, ya. Dunia yang kita diami saat ini adalah juga dunia yang pernah didiami oleh para leluhur kita. Namun ada perbedaan oleh karena itu. Dari tahun 2019 ya, tepatnya itu kan mulai Oktober, sampai ini kita masih dilanda COVID. Pada bulan Oktober lalu, manusia atau telah ada yang meninggal 1,5 juta ya lebih manusia. Saya tidak tahu sampai akhir tahun ini karena saya tidak bisa mengikuti berita di TV. Tapi sampai bulan Oktober lalu 1,5 juta manusia meninggal. Dan bahkan lebih daripada 71 juta penduduk dunia terpapar. Dan Amerika sebagai negara adidaya menjadi negara yang paling banyak penduduknya terpapar. Kita melihat ekonomi tidak stabil, bahkan juga kecemasan terjadi sangat luar biasa. Ya, juga cemas ketika akan berangkat. Sudah rapid test, tiba-tiba harus disuruh lagi rapid antigen, begitu kan? Dulu rapid test bertahan 2 minggu, sekarang tinggal 3 hari. Nah, orang yang terbang atau bepergian, ya harus merogoh kocek, begitulah, kira-kira begitu kan? Ekonomi kita tidak stabil, kecemasan kita melanda di semua lapisan. Karena tidak seorang pun yang kuat, yang mampu untuk bisa mengatasi dan menang dengan COVID. Kita melihat para medis yang berjuang di dalam barisan mereka terpapar juga. Orang yang sangat kaya pun terpapar juga. Orang yang miskin juga terpapar juga. Dari semua lapisan masyarakat bisa dikatakan, bahkan para rohaniawan pun yang selalu ada di barisan untuk menjadi pendoa atau sebagai utusan Tuhan untuk berdoa. Kita juga melihat bahwa mereka pun ada yang dipanggil oleh Tuhan. Nah, pengalaman kesukaran yang kita hadapi sebenarnya saat ini, sebagaimana saya sampaikan tadi, ratusan tahun, bahkan hampir 1000 tahun lebih, hidup atau manusia itu hidup di dalam kesukaran. Yang kita alami mungkin baru setahun. Ya. Tapi ketakutan kita sudah begitu luar biasa. Jika kita melihat masa yang dialami oleh Lamek pada masa itu, sesungguhnya belum separah dan seberat yang kita hadapi saat ini. Memang kita melihat pandemi ini
selalu berkenaan dengan masalah kematian. Kalau pada zaman dahulu kala mereka hidup di dalam kesukaran, hidup di dalam dosa, saling membunuh, ya mungkin itu masih lebih ngeri daripada sekarang orang sakit meninggal. Tetapi siapapun kita, yang namanya kematian adalah suatu duka yang sangat dalam. Saya ingin mengajak kita untuk sampai kepada perenungan pada akhir tahun ini. Kita belajar dari sikap Lamek, dari dalam doanya, menjadi doa pengharapan kita untuk memasuki tahun yang baru. Dan sampai sekarang, kita pun masih tetap melihat, tinggal kita hitungan jam masuk ke tahun baru, dan pandemi itu pun masih ikut serta juga ke tahun baru. Tahun yang akan datang masih ada. Tapi kita belajar dari Lamek. Ketika ada kesukaran, yang pertama-tama, marilah kita menjadikan penderitaan, kesedihan menjadi titik permulaan iman. Kita telah beriman. Tetapi iman dalam arti di sini bagaimana kita meyakini bahwa hari dan tahun ke depan adalah tahun yang baik yang akan kita jalani. Ya, penderitaan dan kesedihan itu menjadi titik permulaan iman. Ya, Lamek menyadari bahwa manusia di bumi mempunyai keterbatasan. Kita pun punya keterbatasan. Dan Lamek mengaku manusia tidak mampu untuk mengatasi penderitaannya. Nah, walaupun demikian, sebagaimana di dalam doanya itu, manusia tidak mampu untuk mengatasi penderitaan, tapi doa imannya ada, dikatakan, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Ini satu iman yang sangat jelas yang berkenaan dengan dalam hubungan dengan Tuhan. Jadi ini satu perenungan bagi kita dalam masa penderitaan dan masa kesedihan, bahwa ini harus menjadi pijakan atau titik iman kita untuk bangkit. Ya, saya sendiri memperhatikan beberapa peristiwa melalui media sosial tentang tangisan dari keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi karena COVID. Saya pernah melihat bagaimana anak berteriak itu agar diizinkan untuk melihat penguburan ayahnya. Apalagi ketika kita lihat di awal itu, mereka yang menderita karena COVID sebentar sudah dikubur. Bahkan ada keluarga yang tidak pernah melihat. Ya, saya dengar sendiri juga di kampung di sini pernah terjadi katanya. Suaminya memang parah 2 tahun. Dibawa ke rumah sakit. Dari rumah sakit dikatakan COVID langsung dikubur, istrinya sendiri tidak sempat lihat. Ya. Nah, penderitaan ini memang susah untuk kita lukiskan. Dan juga susah untuk kita katakan bahwa ada penghiburan bagi mereka. Tapi sekali lagi, bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang dialami oleh setiap orang, kepedihan mereka begitu luar biasa. Saya sendiri melihat ada orang tua dari seorang ibu hamba Tuhan yang dapat dikatakan disukai khotbah-khotbahnya, lalu anaknya meninggal. Ya, ya. Kita belajar dari Lamek bagaimana kesedihan dan kesukaran yang dia alami itu tidak membawa dia kepada putusasaan atau dia kemudian bermung atau dia menjadi pesimis. Tapi penderitaan itu malah mengobarkan semangat di dalam dirinya yang ditandai dengan doa yang begitu nyata.
Pandemi boleh melahirkan banyak pengangguran atau pengurangan tenaga kerja. Bahkan juga mungkin membatasi orang-orang yang bekerja. Bahkan kita tahu sampai sekarang sekolah pun ditutup. Ya, anak-anak kita pun kita tidak bisa lagi mengontrol. Ya, dan saya sendiri pun saya tidak tahu bagaimana kemudian peningkatan nilai dari anak saya Ella karena sekolahnya di rumah, ujiannya di rumah, dan hasilnya juga ya hasil sesuai dengan pekerjaan di rumah, gitu kan? Ya. Hubungan sosial pun kemudian terjadi ketimpangan. Yang sakit tidak bisa kita kunjungin. Ya. Bahkan orang yang meninggal pun begitu cepatnya dikubur. Dan orang yang berduka pun kadang-kala tidak bisa kita berjabat tangan. Itu kesukaran-kesukaran. Dan kita sendiri mengalami rumah ibadat yang umumnya adalah tempat kita untuk berdampingan di rumah Tuhan yang kita sebut rumahnya Tuhan. Kita pun tidak bisa duduk bersama. Satu pengalaman-pengalaman sosial yang tidak baik. Bahkan mereka yang pernah terpapar oleh COVID, walaupun sudah sembuh, bahkan masih mereka itu bisa dijauhi dan masih dianggap sebagai penyebar virus. Karena tidak ada jaminan orang yang sembuh bahwa dia sembuh total. Itu keadaan-keadaan yang ada. Sebagaimana Lamek tidak dapat menghindari penderitaan yang panjang itu, tetapi itu adalah suatu kenyataan, itu adalah suatu fakta. Kita belajar dari doanya, bahwa doanya itu sangat ya, kesukarannya jelas, tantangannya jelas, tetapi kita melihat adalah isi doanya dan pengakuannya sangat jelas. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Mari kita menjadikan masa-masa yang sukar ini sebagai pijakan kita untuk menumbuhkan dan membangun iman kita. Ya. Bagaimana Lamek menunjukkan imannya dalam peristiwa yang sangat berat. Demikianlah kita hendaknya menyatakan iman kita juga dalam peristiwa kehidupan yang kita alami ini. Ya, bahkan kita belajar dari pemerintah sendiri pun. Dengan tindakan kasih, kita melihat ada BLT ya, bantuan langsung tunai, begitu kan? Ya, ada bantuan-bantuan, mungkin juga jemaat kita tidak semuanya bisa mendapatkannya. Ya, tapi di kampung di sini juga saya lihat ada banyak orang yang mendapatkan bantuan. Ya. Dan kalau saya melihat itulah satu bentuk perhatian pemerintah. Ya. Di awal-awalnya kita juga masih saling bantu-membantu di awal pandemi. Ya, kita masih bisa saling bantu-membantu, tapi setelah pandemi ini kelihatannya panjang, ya kita pun kadang-kala harus mengulur waktu gitu kan. Tapi harapan saya sekali lagi adalah, mari kita menghadirkan iman kita dengan buah yang nyata. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa masa kehidupan ini harus memberikan kita juga harapan masa depan. Memberi harapan tentang masa depan. Ya, jangan kita putus asa berapa lama lagi pandemi ini akan berlalu. Berapa banyak lagi manusia yang akan meninggal. Tidak. Sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa pandemi itu berkaitan dengan kematian. Dan sepertinya di dalam kematian tidak ada harapan atau tidak ada sesuatu yang baik dibicarakan. Tetapi sebagaimana kita pahami bahwa kematian apapun sesungguhnya semuanya ada dalam pengetahuan Tuhan. Dan itu semua juga ada dalam kontrol Tuhan. Tuhan tidak pernah membedakan kematian manusia ataupun membuat klasifikasi atas kematian. Sebab kematian itu sudah merupakan bagian dari kehidupan manusia yang pernah lahir di bumi. Namun telah kita pahami bahwa bumi yang didiami oleh Lamek, sebab sejak zaman Nuh, yang oleh kurban persembahan Nuh, bumi ini sesungguhnya adalah yang memberikan penghidupan bagi manusia. Dalam Kejadian pasal 8 ayat 21 sampai 22 dikatakan di situ, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, ya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun
yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membiarkannya lagi segala yang bumi takkan musim dingin dan panas, kemarau hujan, siang dan malam. Ya. Nah, ketika kita memperhatikan ini adalah bahwa dunia yang kita diami saat ini sesungguhnya adalah dunia yang diberkati, di mana segala musim telah diatur oleh Tuhan untuk kebaikan manusia. Di masa ada pandemik dan sepertinya tidak ada harapan, tetapi suara iman kita dan suara yang kita sampaikan kepada manusia adalah bahwa semuanya akan berakhir dan akan berganti dengan masa yang baru. Akan ada pemulihan yang ya. Kita tidak pesimis. Tetapi sebagaimana kita lihat dikatakan bahwa selama bumi masih ada akan berhenti musim panas dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Itu penegasan bahwa bumi ini adalah bumi yang akan menjadi memberi kebaikan-kebaikan bagi kita. Kita boleh mengalami kesukaran, tetapi sekali lagi kesukaran itu menjadi pijakan iman kita untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Tetapi juga di dalam inilah menunjukkan harapan bagi siapapun. Nah, Tuhan Yesus berkata, kamu garam dan terang dunia. Itu satu pernyataan yang mengingatkan kita dalam segala keadaan yang terjadi di bumi. Ketakutan harus kita hilangkan, walaupun kita harus tetap waspada. Waspada beda dengan ketakutan. Ya. Kita harus menghilangkan ketakutan, tapi kita harus memberi harapan. Setiap orang percaya harus menjadi pengharapan, dan seperti nama Nuh itu menjadi penghiburan, biarlah apapun yang ada hari ini harus menjadi hiburan bagi mereka yang mengalami kesukaran dan pergumulan-pergumulan. Ya. Sudah. COVID. Dan bahkan juga saudara saya di Orkopun positif. Dan ada teman saya yang dirawat sampai 29 hari. Bahkan ada sekarang teman saya juga yang setelah dirawat 9 hari, 12 hari sampai sekarang pun tidak berani keluar rumah. Dan yang bisa saya lakukan dalam masa-masa itu adalah hanya mengirimkan mereka makanan. Ya, kebetulan sebagaimana Bapak Ibu tahu kan, saya termasuk pencinta madu. Ya, jadi saya mengirimkan itu untuk dikonsumsi. Ya. Kenapa? Tugas kita adalah tugas untuk menghibur. Dari COVID ya, jaringan kadang putus ya, jaringan putus. Tapi kita alami aja lah, kita nikmati saja, gitu kan? Kita nikmati. Ya, sebagaimana Lamek itu dia mengalami masa yang panjang, dia berumur 182 tahun sampai kemudian usianya 777 tahun. Ratusan tahun dia menjadi pendorong, penguat bagi anaknya Nuh. Sehingga Nuh di dalam masa kesukaran itu, bahwa Nuh yang dia imani itu menjadi penghibur dan penolong, demikianlah ia menemukan penghiburan itu. Nah, kita pun kalau kita membaca dari riwayat yang dikatakan tentang Nuh itu, inilah riwayat Nuh. Nuh itu adalah seorang yang benar dan orang